Halo semuanya, nama saya Desi Krisyanti. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kredit bank pada umumnya. Nah, yang pertama itu ada kredit bank secara umum. Secara umum itu kredit bank dibagi atas 3, yaitu kredit modal usaha, terus ada untuk kepemilikan rumah dan juga kepemilikan mobil atau motor. Nah, biasa modal usaha ini kita kenal dengan sebutan KMK atau kredit modal kerja. Kalau misalnya untuk kredit rumah ini biasa kita kenal dengan KPR, kredit pemilikan rumah. Terus juga ada kredit untuk kepemilikan motor atau mobil yang biasa kita kenal dengan nama KPM atau kredit pemilikan mobil atau motor. Nah, bank ini secara umum ada 2 ya, seperti yang kita ketahui, yaitu bank umum atau bank syariah dan BPR atau BPRS. Nah, gimana proses kredit bank itu? Proses kredit bank itu sebenarnya cukup gampang-gampang susah. Yang pertama itu calon debitur bakal menemui marketing kredit. Marketing kredit ini di sini biasa orang yang mengurus tentang kredit antara debitur dengan bank. Nah, di sini calon debitur itu biasa konsultasi dulu ke si marketing kreditnya mengenai kredit yang ingin diambil, pinjaman yang ingin diambil, agunan dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu marketing kredit bakal meminta dokumen pendukung kayak mungkin KTP dan lain sebagainya, terus juga bakal meminta jaminan. Jaminan di sini itu jaminan khusus yaitu agunan ya. Nah, biasanya ini setelah meminta hal-hal tersebut, biasa untuk menilai apakah calon debitur ini bisa menjadi debitur, bakal dilakukan BI checking. BI checking ini itu untuk mengecek calon debitur apakah layak untuk diberikan kredit, apakah layak untuk diberikan pinjaman, karena takutnya nanti tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya. Nah, di sini itu biasa adanya proposal setelah BI checking. Nah, untuk jaminan ini biasa dibawa ke tim appraisal oleh marketing kredit untuk menaksir harga barang jaminan tersebut. Biasanya itu kalau untuk di bank minimal harus 125% dari pinjamannya. Jadi lebih tinggi agunan daripada pinjaman. Nah, setelah 3 step itu lewat, biasanya marketing kredit bakal membawa ini semua ke pimpinan banknya. Nah, habis itu pimpinan bank bakal menyetujui kredit apabila syarat yang tadi yang untuk BI checking, tim appraisal dan dokumen-dokumen pentingnya udah ada semua, baru disetujui oleh pimpinan bank. Nah, selanjutnya itu biasa ada di bagian legal bank untuk membuat perjanjian kredit. Nah, biasa kan perjanjian kredit itu kan isinya banyak ya. Jadi kadang ada bank yang membuat akta bawah tangan untuk perjanjian kredit. Namun biasa juga ada yang menggunakan notaris atau PPAT apabila agunannya agunan tertentu gitu. Karena seperti yang kita ketahui, kalau misalnya untuk agunan khusus tanah dan rumah, bangunan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agraria itu menggunakan hak tanggungan. Nah, akta untuk hak tanggungan ini nggak bisa bawa tangan, harus dibuat oleh pejabat yang berkewenangan, yaitu berarti jenisnya harus akta otentik. Nah, di sini PPAT itu berperan penting lah. Terus juga kalau misalnya bedanya akta bawah tangan sama akta otentik itu di pembuktiannya untuk kelak hari. Kalau misalnya akta otentik ya pembuktiannya lebih bagus aja daripada akta bawah tangan. Tapi sekarang juga banyak sebenarnya legal bank yang langsung buat akta bawah tangan dengan cara mereka merekam pada saat proses penandatanganan atau gimana, biar pembuktiannya itu benar-benar nyaris sempurna lah untuk dibuktikan. Nah, di sini saya bakal jelasin perannya notaris atau PPAT. Nah, di sini notaris itu berperan untuk mengikat antara bank sebagai kreditur dan juga debitur. Di sini gimana bentuk mengikatnya itu, yaitu membuat perjanjian kredit. Nah, perjanjian kredit ini biasanya bersifat obligatoir seperti perjanjian pada umumnya, dan itu biasa jangka waktunya 10 tahun. Biasa apa aja yang ada di perjanjian kredit? Biasa perjanjian kredit itu mengatur tentang bunga yang pertama, terus juga mengatur tentang jangka waktu lama pinjaman, terus besar pinjaman biasanya, terus juga ada mengatur tentang asuransi, karena seperti yang kita tahu apabila untuk KPM sama KPM dan KPR untuk rumah dan mobil dan motor itu biasanya ada asuransinya, dikarenakan barang masih dalam status kredit ya, takutnya rusak dan menimbulkan kerugian. Terus juga ada yurisdiksinya, terus juga ada tentang domisili hukumnya. Nah, ini tuh biasa untuk kalau misalnya bersengketa atau gimana, nah itu bakal dibawa ke pengadilan mana, itu untuk yurisdiksi. Terus domisili ya biasanya ikutin domisili benda atau enggak domisili si debitur ataupun bank, biasanya sih satu domisili ya. Nah, terus selanjutnya saya bakal jelasin tentang
apa yang biasanya diorder oleh legal bank kepada notaris atau PPAT. Biasa sih notaris ya, karena kalau PPAT itu biasa khusus ngurus tentang agraria gitu. Nah, yang diorder oleh legal itu biasanya pertama pastinya perjanjian kredit apabila tidak dilakukan secara bawah tangan. Nah, yang kedua surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Ini tuh biasa ke PPAT. Terus kalau selanjutnya itu biasa ada juga akta pemberian hak tanggungan. Itu untuk tanah, bangunan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agraria. Terus ada biasa PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Terus ada AJB juga, akta jual beli. Terus juga ada akta fidusia atau hipotek. Nah, kalau untuk akta fidusia atau hipotek ini biasanya sih untuk KPM ya, kredit pemilikan mobil atau motor, karena kan fidusia atau hipotek itu untuk benda bergerak. Nah, selanjutnya itu bakal jelasin jenis kredit. Sebenarnya kredit yang kita dengar ini, untuk kredit tanpa jaminan itu nggak ada. Sebenarnya semua kredit itu ada jaminannya. Cuman adanya itu kredit tanpa agunan. Tapi kalau misalnya di bank, biasanya itu kita pasti pakai agunan atau jaminan khusus. Karena bakal saya jelasin selanjutnya di sini ya. Nah, pada umumnya itu kredit itu pasti dijamin. Suatu hutang pasti dijamin oleh jaminan umum. Karena menurut pasal 1131 bergelik book atau BW. Nah, itu di situ menjelaskan bahwa jaminan umum berupa segala sesuatu yang dimiliki oleh debitur akan dimiliki oleh debitur, pokoknya nantinya bakal dimiliki oleh debitur, itu segala sesuatu dijadikan jaminan atas hutang-hutangnya. Jadi tidak usah takut apabila debitur tidak bisa membayar sekarang karena masih bisa dituntut nanti apabila kayak dia udah dapat warisan atau gimana. Nah, biasanya itu jaminan umum agak ribet nih karena harus melalui pengadilan apabila terjadi wan prestasi. Terus prosesnya juga jauh lebih lama karena proses pengadilan itu nggak gampang, dan juga di sini si kreditur itu sebagai kreditur konkuren atau kreditur umum, dimana haknya itu untuk dapat bayarannya itu tidak diutamakan. Nah, kenapa kalau misalnya di bank itu biasanya pasti ada agunannya, kecuali kayak kartu kredit gitu. Kalau misalnya untuk pinjaman gede pasti ada agunan, yaitu jaminan khusus. Karena di sini agunan itu menjadikan bank sebagai kreditur preference, di mana apabila terjadi pilot oleh debitur, apabila debitur tidak dapat membayar utang-utangnya, itu dia itu sebagai kreditur preference, di mana dia dikecualikan dan diutamakan terlebih dahulu karena dia memiliki agunan ini. Nah, makanya kenapa biasanya kalau misalnya kita minjem-minjem di bank itu biasa kan ada agunannya. Sebenarnya sih itu lebih aman aja lah. Terus biasa agunannya itu ya hak tanggungan untuk bumi, tanah, dan bangunan. Terus juga ada hak fidusia. Fidusia ini biasa untuk benda bergerak seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Sekian dari saya penjelasan tentang kredit bank pada umumnya. Apabila terjadi kesalahan berkata, saya ucapkan minta maaf dulu terlebih dahulu, dan terima kasih sudah mendengar.